Saya hari ini akan mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri sebelum kita dengarkan renungan pagi kita. Minggu yang lalu, suami saya pulang kerja, lalu dia sampaikan bahwa untuk 1 tahun ke depan, dia punya kesempatan untuk mengambil cuti lebih banyak dari sebelumnya. Karena dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang sekali untuk mengambil cutinya. Lalu saya bilang, minggu depan kan kita ada KKR selama 3 hari, dari Rabu hingga Jumat. Bagaimana kalau diambil cutinya di waktu tersebut, khususnya di hari Jumat? Lalu dia sampaikan, oke, dicoba ya. Karena masalahnya adalah di tempat dia bekerja di satu kantornya, di ruangannya itu, sangat susah jika ada 2 orang yang ambil cuti dalam waktu yang sama. Jadi dia sampaikan, dicoba dulu, semoga tidak ada temannya yang mengambil cuti di waktu yang sama, khususnya di hari Jumat. Lalu dia pun mencoba dan waktu terus berlalu hingga dia pulang hari Selasa kemarin. Dia sampaikan, puji Tuhan, cutinya di ACC sebelum hari raya libur kemarin, dan dia sampaikan khususnya hari Jumat ini, dia bisa datang tepat waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena selama acara KKR yang dimulai pada malam hari, memang mulainya pukul 7:30 malam. Tetapi karena jalan ke arah gereja dari rumah kami itu ada daerah yang diperbaiki, jadi setiap kali melewati area itu macet sungguh panjang. Jadi kami harus memang datang lebih cepat dari sebelumnya. Puji Tuhan, selama 2 malam ini, Rabu malam, Kamis malam, kami datang sebelum waktunya, sehingga dapat mempersiapkan acara lebih baik lagi. Dan malam ini kami pun berharap, khususnya ketika suami saya sudah ambil cuti, kami boleh juga datang lebih cepat lagi, sehingga dengan tenang boleh sudah berada di gereja menunggu waktunya ibadah KKR. Karena memang terburu-buru itu membuat kita tidak dapat beribadah dengan nikmat. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan waktu, datang lebih cepat dari yang ditentukan, kita sudah duduk dengan tenang, kita bisa meditasi sebentar sebelum ibadah-ibadah dimulai. Inilah hal yang saya syukuri bagaimana Tuhan membantu kami untuk boleh memiliki lebih banyak waktu khususnya di jam KKR. Bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, khususnya dalam kehidupan kita pribadi, karena banyak hal yang bisa kita syukuri. Mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini 22 Oktober, judulnya ialah Mereka yang berduka akan dihibur. Ayat intinya dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penjelasannya, duka cita yang ingin ditunjukkan di sini adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Ketika seseorang tertarik untuk melihat Yesus yang terangkat ke atas salib, ia memahami keberdosaan umat manusia. Ia melihat bahwa adalah dosa yang menghukum dan menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia melihat bahwa meskipun dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tidak terkatakan, hidupnya tetap menunjukkan sikap rasa tidak berterima kasih dan pemberontakan. Dia telah meninggalkan sahabatnya dan menyalahgunakan karunia surga yang paling berharga. Dia telah menyalibkan untuk dirinya sendiri anak Allah yang baru dan menusuk lagi jantung yang berdarah itu. Dia dipisahkan dari Tuhan oleh jurang dosa yang luas dan hitam dan dalam, dan dia berduka karena kehancuran hati. Berduka seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kepada kita kesalahan kita dan bahwa kita dapat berlari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari belenggu dosa dan bersukacita dalam kebebasan anak-anak Allah. Dalam kesedihan yang benar, kita bisa sampai di kaki salib dan di sana meninggalkan beban kita. Kata-kata juru selamat memiliki pekabaran penghiburan bagi mereka juga yang menderita kesengsaraan atau berkabung.
Kesedihan kita tidak keluar dari tanah. Allah tidak. Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika Dia mengizinkan cobaan dan penderitaan adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, cobaan yang tampaknya begitu pahit dan sulit untuk ditanggung akan menjadi berkat. Pukulan kejam yang merusak kesenangan di bumi akan menjadi cara mengalihkan mata kita di surga. Betapa banyak orang yang tidak akan pernah tahu bahwa Yesus tidak berduka dalam menuntun mereka untuk mencari penghiburan di dalam Dia. Tuhan akan bekerja untuk semua yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Kemenangan yang berharga akan diperoleh oleh mereka yang setia. Pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman berharga akan terwujud. Kristus mengangkat hati yang berduka karena dosa dan memurnikan jiwa yang berkabung, sampai hati itu menjadi tempat tinggalnya. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sementara membuka tangannya lebar-lebar bagi kita. Tuhan mau agar ketika kita berduka karena dosa, yaitu kita menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan bersedia untuk memberikan penghiburan kepada kita, kesempatan lagi bahwa kita tetap disebut anak-anak Allah, karena itu kita harus sesuai hidup dengan apa yang Tuhan mau. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penghiburan yang selalu Tuhan sediakan bagi masing-masing kami. Kami ingin terus menyadari Bapa akan keberdosaan kami. Kami rindu untuk mengubahnya. Kami ingin bertobat dalam segala hal yang salah. Bantulah kami dalam kelemahan manusiawi kami. Kami ingin menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa pelanggaran kami, baik yang sudah kami katakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lalui, jalan yang salah, bahkan hal yang salah yang sempat kami pikirkan, terlintas dalam pikiran kami. Kami mohon ampun Tuhan akan semuanya itu. Kami juga memohon agar berkat Tuhan boleh tercurah atas masing-masing kami, baik berkat kesehatan, berkat rejeki, berkat juga jodoh yang diperlukan bagi anak-anak muda dan orang yang sementara mencarinya, serta kelengkapan dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah semuanya itu Tuhan akan jawab dengan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih banyak ya Bapa. Ini doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak sudah bersama sepanjang waktu-waktu yang lalu. Mari kita bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa, tetaplah bersukacita dan selalu memiliki alasan untuk bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.